Hello people with spirit of learning. Pada video kali ini kita akan masuk ke tahap pengenalan dasar Vue.js. Nah, sebelum kita mempelajari Nuxt.js, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu Vue.js ya. Kita akan pelajari bersama-sama. Nah, apa itu Vue.js? Jadi Vue.js itu banyak yang bilang ya, bukan yang banyak yang bilang sih. Sebenarnya memang dari si website itu sendiri dia bilang Vue.js itu adalah framework untuk membuat user interface. Nah, user interface itu adalah yang kalian biasa pakai, kalian bisa klik-klik itu. Nah, itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, Vue.js ini sebenarnya hanya fokus ke dalam bagian view saja ya, yaitu tampilan yang ada di depan yang kalian buka di browser. Tapi sebenarnya Vue.js itu tidak hanya itu saja ya. Jadi salah satunya view, tapi bisa kalian gunakan untuk membuat aplikasi yang sangat kompleks. Nah, salah satu fitur yang bisa kita gunakan di Vue.js, salah satunya adalah ini ya, declarative rendering. Jadi akan misalnya seperti ini ya. Aplikasi Vue.js itu sangat sederhana dan sangat simpel ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini adalah sebuah aplikasi Vue.js yang hanya bentuknya seperti ini. Yaitu di sini EL adalah elemen di mana kita menaruh aplikasi si Vue.js-nya. Lalu kita juga bisa menyimpan data yang di mana data tersebut kita bisa deklarasikan. Misalnya di sini saya punya data message, isinya adalah hello view. Lalu nanti di tampilannya atau di view-nya, view sama view beda ya. Nah, jadi di tampilan view ini kita bisa mengeluarkan data yang sudah kita punya di sini. Misalnya nih, kita mau mengeluarkan variabel message di tampilan kita. Nah, cara mengeluarkannya pun cukup mudah ya. Kita tinggal buka saja kurung kurawal 2 kali, lalu kita panggil dari si variabelnya. Lalu fitur kedua yang bisa kita gunakan di Vue.js adalah data binding. Nah, misalnya nih kalian punya satu URL seperti ini ya misalnya. Div ahref github.com/kalau pertama. Ini akun GitHub saya dan saya punya ini misalnya judulnya adalah nasi goreng 5000. Nah, saya bisa taruh itu di seperti yang tadi atau saya bisa taruh di dalam variabel. Jadi misalnya saya punya link tapi linknya pengen saya ganti-ganti atau saya pengen simpan di suatu variabel. Berarti saya bisa menyimpan ini di bagian data lalu saya simpan di variabel URL. Isinya adalah string ini ya. Nah, kita tinggal panggil aja di bagian tampilannya dengan cara seperti ini. vbind.2href lalu saya panggil variabelnya di dalam sini ya. Atau mungkin kalian bisa juga tanpa pakai vbind juga bisa, tinggal titik 2 saja. Nah, buat teman-teman mungkin pertanyaannya apa sih binding itu? Jadi kurang lebih bahasa Indonesianya adalah tempel ya. Jadi kalau kalian punya solasi, nah kalian solasiin datanya gitu. Bind itu kurang lebih seperti itu. Lalu ada yang bisa kita gunakan juga seperti conditional and loops. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah biasa belajar bahasa pemrograman udah nggak aneh dengan conditional dan looping. Nah, kondisional itu seperti ini, if, else if, else. Nanti kita akan pelajari di video-video selanjutnya, tapi kita akan saya akan kasih tahu dulu sebelumnya. Dan kita juga bisa menggunakan looping seperti for seperti ini ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen belajar dasar dulu Vue.js untuk awal-awal banget kalian belum paham sama sekali, kebetulan di kelas BWA ini sudah ada kelas online Vue JavaScript Framework. Mungkin kalian bisa ikuti dulu ini kalau kalian benar-benar buta tentang Vue.js, tapi nanti tetap akan saya ajarkan bagian-bagian Vue.js-nya. Tapi akan lebih baiknya kalian tonton dulu ini, baru kita lanjut lagi ke video yang saya punya ini. Oke teman-teman, sampai situ aja untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya.